Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba praktekkan cara penggunaan database di Java. Jadi, misalkan Anda sudah memiliki MySQL, Anda sudah punya SAM yang berjalan di localhost di port 3306 ya biasanya. Nah, Anda bisa menghubungkan dengan project Java Anda dengan cara di bagian service tambah koneksi, kemudian masukkan drivernya apa ya. Nah, drivernya ini bisa di-download di dari MySQL, websitenya MySQL. Jadi silakan Anda download MySQL connector java.jar, kemudian tambahkan. Kemudian kalau sudah finish, nanti Anda bisa buka database yang Anda ingin buka. Misalkan nih, saya ulang dari awal ya. Next nih ya, localhost portnya 3306. Nama databasenya apa, nanti Anda buat. Misalkan saya membuat database PlanDB, kalau saya ubah nama databasenya adalah PlanDB. Nah, ini nanti CDBC URL-nya kita gunakan, kita copy untuk menghubungkan atau melakukan koneksi di program kita. Username, root, passwordnya saya masih default, tidak diubah, ini disesuaikan dengan settingan database Anda masing-masing. Kalau sudah klik finish, maka akan terbentuk koneksi seperti ini dan kita bisa, misalkan di sini saya sudah mengisi tabel plan, kita bisa langsung view datanya. Di sini saya punya 3 baris, mawar merah, mawar putih, dan melati. Nah, kembali ke project. Di dalam project, pastikan Anda membuat projectnya basisnya N ya. Jadi kalau Anda buat new project, ini Anda pilihnya Java with N. Next, baru bikin nama aplikasinya. Karena kalau Maven, saya masih belum paham cara menambahkan library-nya bagaimana. Jadi nanti akan muncul di sini ada tab library, klik add jar, kemudian Anda cari file driver tadi yang MySQL connector Java, kemudian pilih open supaya masuk juga di library di dalam project. Nah, setelah ini Anda bisa buat di kelas DB connector ya. Ini saya buatkan kelas DB connector yang isinya adalah membuat koneksi ke database MySQL. Nah, ini URL path-nya adalah yang tadi kita copy di service tadi. Ini saya paste ya, sama isinya. Kemudian username-nya apa, password-nya apa. Kemudian kita buat koneksi, dan di sini saya buat fungsi untuk mengembalikan koneksi. Jadi sini ada return connection-nya jika berhasil ataupun gagal ya. Kalau gagal koneksinya 0, kalau berhasil maka koneksinya sudah terbentuk. Nah, kemudian di kelas lain saya ingin menggunakan kelas DB connector tadi. Jadi karena DB connector tadi saya sudah buat fungsi connect MySQL, tipenya static, jadi cara memanggilnya pun langsung nama kelas, kemudian nama fungsi untuk mengambil koneksi tadi. Kemudian saya simpan di sini, kemudian kita buat statement untuk mengeksekusi query. Di sini saya query-nya sederhana saja, select bintang from plan. Kemudian dari hasil eksekusi tadi kita dapatkan result set, s.get result set. Ini disimpan dalam result set. Kemudian di sini dicek, kalau result setnya tidak nol, kita iterasi ya. Jadi iterasi, kalau nol mungkin bisa ditambahkan pesan. Kita iterasi selama result setnya ada berikutnya, maka kita display, kita get. Nah, di sini result set get string tergantung apa tipe yang disimpan di dalam kolom di dalam tabel plan tadi. Nah, kalau di sini saya mau mengambil kolom p jenis, tipenya string, maka saya di sini rs langsung get string. Nah, nanti kalau dijalankan, nah di sini akan langsung muncul nilai sesuai dengan result set yang ingin kita tampilkan. Nah, kalau Anda melakukan insert atau update, caranya sama. Di sini saya pastikan statementnya ada di luar try catch supaya kalau ada exception di sini, statementnya bisa tetap kita close supaya tidak terjadi kebocoran. Nah, di sini ya, setelah selesai mengexecute, pastikan statementnya kita close, connection-nya kita close supaya tidak membuat koneksi berkali-kali, tidak membuat statement berkali-kali yang bisa menghabiskan memori.
Kira-kira demikian contoh penerapan koneksi database dari Java ke MySQL. Silahkan dicoba untuk proyek kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.